Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 5 bulan April ya, 2023. Seperti biasa guys, kita ingatkan buat teman-teman semua ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kalian harus jaga kesehatan baik-baik ya menjelang hari raya ini, karena di luar sana banyak sekali virus dan penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja ya untuk melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini mengalami kenaikan ya di 2,79% guys. Cukup bagus ya. Tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman guys. Seperti yang terlihat di sini dalam waktu 24 jam untuk Bitcoin mengalami kenaikan di 1,43%, ini keren. Kemudian Ethereum juga mengalami kenaikan jadi 4,75, BNB di 0,59%, tipis guys. XRP di 1%, Cardano di 0,84 ya. Dogecoin, Polygon, Solana, Polkadot juga mengalami kenaikan, dan bisa kita lihat di sini rata-rata pergerakan untuk altcoin antara 1 sampai 4% ya. Kalian bisa cek sendiri nanti di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat dalam chart di sini ya, di time frame daily, dan untuk close candle hari ini cukup bagus ya, hijau, dan sudah mengalami kenaikan dan sempat menembus di area ungu ini guys. Jadi di harga 28.600 sudah tertembus dan sekarang masih tertahan di area itu. Dan target berikutnya kalau sesuai dengan skenario ya, kayaknya ini akan naik lagi atau mencoba ya untuk retest di harga $30.000 guys. Tapi ini masih spekulasi saja. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk area Fibonacci di 0,618 sepertinya ini menjadi area resisten yang cukup kuat ya, dan sudah beberapa kali dicoba untuk menembus tapi masih gagal guys. Dan jika nanti area 0,618 Fibonacci retracement ini tertembus ya, dan close candle-nya di situ, maka ini akan sangat bagus banget, yang mengindikasikan adanya tekanan beli yang cukup besar ya, dan akan mencoba retest di resisten berikutnya di harga 30 ribuan guys. Kita tunggu aja ya. Dan untuk informasi hari ini ya, kita mulai dari informasi di seputaran dunia kripto ya, sebelum kita masuk ke informasi ekonomi secara makronya. Nah, di sini kita lansir dari Cointelegraph, di mana untuk project Layer Zero ya, ini telah mengumpulkan dana sebesar $120 juta guys, untuk memperluas upaya pengiriman pesan lintas rantai. Ini keren banget ya. Jadi pengembang protokol pengiriman pesan lintas rantai yaitu Layer Zero Labs ini telah mengumpulkan dana sebesar $120 juta ya. Ini menurut pengumuman pada tanggal 4 April kemarin, dan perusahaan ini berencana untuk menggunakan modal tersebut itu untuk menambah jumlah karyawan guys, dan memperluas jangkauannya ke wilayah Asia Pasifik. Dan perusahaan ini sebelumnya telah mengumpulkan pendanaan sekitar $130 juta ya pada bulan Maret 2022 kemarin guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini adalah beberapa investor ya untuk project Layer Zero ini guys. Ini keren banget projectnya. Dan jika memang nanti akan mengadakan airdropnya, ini bisa lebih besar ya kalau kita bandingkan dengan Arbitrum. Bisa saja seperti itu ya. Kita lihat itu nanti. Dengan selesainya putaran penggalangan dana ini ya, perusahaan sekarang itu memiliki valuasi sebesar $3 miliar guys. Dan lebih dari 33 investor berpartisipasi dalam putaran pendanaan terbaru ini, termasuk Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Bond, Circle Ventures, Kritis, OpenSea Ventures, dan juga Samsung Next. Ini kata dari salah satu pendiri dan juga Chief Technology Officer Layer Zero Labs, yaitu Ryan Zarek, mengatakan bahwa penggalangan dana baru ini ya akan membantu menciptakan lingkungan multi-chain di mana aplikasi itu dapat memanfaatkan manfaat unik ya untuk masing-masing jaringan dengan sebaik-baiknya guys. Dia juga melanjutkan ya bahwa ini adalah visi dari Layer Zero ya, yang dimungkinkan oleh protokol Layer Zero yang menghubungkan semua blockchain dengan mulus dan memungkinkan aplikasi chain agnostik dibangun di berbagai blockchain untuk menciptakan pengalaman pengguna yang terbaik di kelasnya guys. Dan dia juga mengatakan hari-hari memilih satu rantai untuk dibangun sudah berakhir, dan untuk masa depan akan beralih ke aplikasi omnichain. Pada tanggal 31 Januari, Layer Zero menerima 37,58% suara ya untuk menjadi protokol bridging Uniswap untuk tata kelola lintas rantai antara Ethereum dan juga BNB Chain. Berada di urutan kedua ya di belakang Wormhole. Dan pada tanggal 30 Maret, Genesis mengumumkan bahwa Layer Zero akan berintegrasi dengan platform multi-bridge-nya yaitu Hashi untuk lebih meningkatkan keamanan jembatan blockchain ini guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa ya perkembangan dari Layer Zero ini, karena sangat bagus banget guys untuk project Layer Zero ini.
Dan kita tunggu aja informasi terupdate-nya apakah benar Layer Zero akan mengeluarkan token dan mengadakan airdrop. Kita akan coba update lagi guys. Informasi selanjutnya kita lansir dari Trustnode. Di sini diinformasikan ya bahwa sistem operasi atau OS untuk seluler yang dikeluarkan oleh Ethereum guys ini mulai beroperasi guys. Jadi nama sistem operasinya yaitu ETHOS guys. Jadi sebuah sistem operasi asli yang terintegrasi dengan blockchain Ethereum telah meluncurkan rilis terbarunya. Jadi ETHOS 2.1 hadir dengan kantong aman dompet sistem atau sistem wallet secure enclave, kemudian aplikasi Mint, kemudian light node indikator atau indikator simpul cahaya dan peralihan rantai yang lebih mudah. Ini kata Marcus Hess ya, sebagai salah satu pendiri dari Ethereum Phone. Dan ini adalah fork dari fork populer Android yang disebut Lineage OS yang membuat ETHOS ini juga menjadi open source dan tersedia di GitHub guys. Kemudian untuk menginstalnya ya, Anda memerlukan Google Pixel 3, kemudian 3XL atau 5A yang tidak terkunci guys. Dengan ini menjadi bridging ya atau jembatan menuju ambisi tim untuk meluncurkan perangkat keras lengkap yang disebut Ethereum Phone atau ETH Phone. Sistem operasinya seperti yang Anda harapkan ya, memiliki wallet ETH asli dan beberapa kemampuan blockchain seperti Insta NFT yang mencetak gambar yang Anda ambil dengan ponsel Anda guys. Ini keren banget ya. Jadi sistem ini terhubung dengan blockchain dengan cara yang kurang lebih sama ya dengan kebanyakan wallet lainnya melalui sebuah light node yang alih-alih mengunduh setiap blok, ia hanya mengunduh header blok saja yang berisi ringkasan informasi di dalam blok. Dompet ini dulunya disebut dompet SPV guys dan masih digunakan dalam Bitcoin, dan singkatan dari Simplified Payment Verification ini yaitu SPV, dan mereka memiliki beberapa masalah teoritis guys, tetapi selama lebih dari 1 dekade sekarang ini mereka telah berjalan tanpa masalah ya dalam praktiknya guys. Kemudian sistem operasi ini juga akan terintegrasi guys dengan Ethereum Name Service atau ENS secara natif guys, sesuatu yang kemudian akan membawa kita pada titik penjualan unik yang potensial. Sistem operasi ini juga mengintegrasikan Extensible Message Transport Protocol atau XMTP yang tidak banyak dikenal guys, yang menggambarkan dirinya sebagai protokol terbuka, jaringan, dan standar untuk pengiriman pesan Web3 yang aman dan pribadi. Jadi semacam aplikasi chatting terbuka kayak gitu guys, seperti DeFi Dapps, tetapi ini tidak menggunakan blockchain ya, atau Ethereum Virtual Machine, namun ia memiliki node. Nah, ini unik ya. Jadi node ini akan menyediakan API berupa pesan yang memungkinkan aplikasi klien yang dibangun dengan SDK klien XMTP untuk berkomunikasi dengan jaringan XMTP guys. Node-node ini akan menggunakan perangkat lunak node Waku untuk terhubung ke node lain dan membentuk jaringan peer-to-peer untuk menyampaikan dan menyimpan amplop yang dikirimkan dan diminta oleh aplikasi klien. Node-node ini saat ini merupakan sumber tertutup ya, dan hanya dioperasikan oleh XMTP Labs, meskipun mereka sedang berupaya untuk membukanya ya agar menjadi jaringan yang terdesentralisasi secara sepenuhnya guys. Jadi dapat menghubungkan ENS Anda ke SMTP melalui ETHOS ini guys, dan akan membuat seluruh infrastruktur ini dari awal hingga akhir. Setelah perangkat keras ponsel dibuat, maka semua kripto natif sebanyak mungkin. Jadi memberikan indikasi yang jelas ya tentang perluasan ruang ini di area yang tampaknya tidak terkait guys. Dan meskipun kripto membuat beberapa kemajuan yang signifikan bahkan di area yang lebih jauh, seperti aplikasi basis data ya untuk MySQL dan jenis lainnya, juga dengan disertai setebal 200 halaman ya yang membahas tentang bagaimana kripto itu berkontribusi pada bidang tersebut ya, dan pada gilirannya bagaimana penelitian baru itu dapat berkontribusi pada kripto guys. Dan oleh karena itu sistem operasi ini ya akan mungkin terlihat kecil guys, tetapi jika digabungkan dengan yang lainnya, sistem operasi ini akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang besar ya, yang akan masuk ke pasar. Dan ini membuktikan ya, Ethereum juga tidak mau kalah seperti halnya Solana, di mana Solana juga sudah mengeluarkan HP khusus ya, yang diberi nama Saga, kalau kalian mengetahui ya. Dan ini akan keren banget, artinya project-project crypto ini kayaknya ya, kalau kita lihat belakangan ini, sudah mulai merambah ke bisnis-bisnis di dunia nyata guys. Seperti halnya kemarin yang terakhir ada Bitget ya, yang memperluas proyeknya untuk memproduksi kendaraan listrik guys, yang diberi nama Qbrez. Kalau kalian lihat berita kemarin ya, ini keren banget. Dan sekarang pun Ethereum tidak mau kalah untuk segera meluncurkan sistem operasinya sendiri yang akan digunakan di seluler, dan kemungkinan ke depan akan mengeluarkan HP-nya sendiri guys. Ini keren banget. Kita tunggu aja ya nanti untuk update-nya. Oke guys, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari You.Today, dan ini berhubungan dengan Dogecoin kemarin ya,
yang telah naik cukup tinggi sekitar 30% setelah Elon Musk mengganti logo Twitter ya menjadi Dogecoin. Dan di sini diinformasikan bahwa wallet Dogecoin yang sudah tertidur lama ya, ini tiba-tiba terbangun setelah 9 tahun guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi sebuah alamat yang tidak aktif yang menyimpan sekitar 1,2 juta token Doge atau sekitar 116.000 dolar ya telah diaktifkan setelah 9,3 tahun tidak aktif guys, menyebabkan kehebohan di komunitas Dogecoin. Jadi kebangkitan ini bertepatan dengan lonjakan pencairan Google global baru-baru ini ya untuk mata uang kripto ini yang melonjak hampir 2000% ya setelah CEO dari Tesla Elon Musk mengganti logo burung Twitter yang ikonik dengan gambar Shiba Inu milik Dogecoin. Tidak mengherankan ya jika minat terhadap mata uang kripto berbasis meme yang didirikan pada Desember 2013 ini meroket dalam seminggu terakhir dengan istilah pencarian seperti Buy Doge dan juga Buy Dogecoin mengalami peningkatan yang sangat besar guys. Waktu aktivasi telah membuat banyak orang bertanya-tanya ya apakah ini terkait dengan logo Twitter baru yang mendorong koin meme kembali menjadi pusat perhatian. Koin anjing mengalami peningkatan popularitas ya yang signifikan pada awal tahun 2014 kemarin, dan awalnya itu dibuat hanya sebagai lelucon ya, dan koin ini dapat cepat mendapatkan pengikut setia karena sifatnya yang ringan dan komunitas antusias yang terbentuk di sekitarnya guys. Dan selama masa ini para pendukung dari parodi Bitcoin bersatu untuk berbagi tujuan ya dan inisiatif amal. Hal ini memungkinkan untuk lebih meningkatkan visibilitasnya dan membantu menjadikannya sebagai pemain yang sah di dunia mata uang kripto ya. Nah, ini keren ya. Jadi intinya banyak spekulasi yang terjadi dari apa yang dilakukan oleh Elon Musk kemarin, dan itulah yang membuat optimisme dari beberapa holders ya, dan khususnya salah satu holders yang sudah tertidur ya walletnya ini selama 9 tahun akhirnya terbangun guys. Dan apakah ini menjadi sinyal positif? Kita tunggu aja nanti seperti apa guys. Kemudian kita lanjut ya untuk berita ekonomi, dan tentu saja ini akan berhubungan juga ya dengan kripto. Seperti kita lansir dari watcher.guru, di mana di sini diinformasikan bahwa China dan juga Malaysia ini mempertimbangkan guys untuk pembentukan dana moneter Asia untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Wah, ini semakin rame saja ya untuk penolakan dari dolar ini guys, setelah kemarin adanya BRICS dan lain-lain. Jadi menurut pernyataan terbaru dari Perdana Menteri Malaysia yaitu Anwar Ibrahim, China terbuka ya untuk mendiskusikan pembentukan dana moneter Asia dengan Malaysia guys. Dan visi dari dana moneter Asia ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Ekonomi keuangan Amerika Serikat telah mengalami masa pergolakan ya dengan berkurangnya penggunaan dolar Amerika Serikat untuk penyelesaian transaksi. Ibrahim sebelumnya menyatakan bahwa tidak ada alasan ya untuk terus bergantung pada dolar Amerika Serikat. Dan dia juga menambahkan ya bahwa salah satu alasan utama untuk bergantung pada mata uang Amerika Serikat itu adalah untuk menarik investasi di negara ini guys. Dan Anwar Ibrahim ini juga mengatakan kepada parlemen Malaysia ya pada hari Selasa kemarin, katanya, ketika saya mengadakan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, dia langsung berkata, saya merujuk pada proposal Anwar tentang dana moneter Asia, dan dia menyambut baik diskusi tersebut guys. Perdana Menteri Malaysia juga menekankan ya usulan sebelumnya untuk membentuk dana moneter Asia pada masa jabatan pertamanya ya guys di tahun 1990-an, dan dia juga menyebutkan bahwa ide tersebut tidak cukup populer ya karena kekuatan dolar Amerika Serikat pada saat itu ya. Dan Anwar Ibrahim menyatakan bahwa katanya, namun sekarang dengan kekuatan ekonomi di Cina, Jepang, dan lainnya, saya pikir kita harus mendiskusikan hal ini guys. Setidaknya mempertimbangkan dana moneter Asia, dan kedua, penggunaan mata uang masing-masing. Anwar Ibrahim juga menyebutkan ya bahwa Bank Sentral Malaysia sudah bekerja untuk memungkinkan RRT dan Malaysia untuk bernegosiasi ya dengan memungkinkan perdagangan menggunakan ringgit dan juga renminbi. Ketergantungan yang memburuk pada dolar Amerika Serikat oleh negara-negara global jelas merupakan faktor yang mengkhawatirkan guys. Jadi semakin banyak ya gerakan anti dolar kayaknya guys ya. Dan pertanyaannya, kayaknya Indonesia kok masih diam-diam aja ya untuk mengambil langkah ya dalam hal mengurangi ketergantungan terhadap dolar ini guys. Saya jujur belum tahu informasi-informasi terbaru yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini. Dan kalau melihat Malaysia ini, saya nilai cukup berani juga ya. Dan bisa saja Malaysia menjadi awal dari negara-negara di Asia Tenggara khususnya ya untuk mencoba mengurangi ketergantungan ya terhadap dolar Amerika Serikat ini guys. Ini keren banget. Kita tunggu aja nanti seperti apa update-nya. Dan untuk informasi terakhir, ini juga cukup menarik guys ya. Seperti yang dilansir dari watcher.guru, di mana Federal Reserve guys, ini kayaknya ya masih perlu guys untuk menaikkan suku bunga di atas 5%. Ini kata pejabat dari The Fed ya. Jadi di sini para pembuat kebijakan Amerika Serikat terus mempertahankan sikap hawkishnya ya, di mana Federal Reserve telah menaikkan suku bunga dari bulan ke bulan. Dan meskipun berada di tengah-tengah krisis perbankan, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin ya bulan lalu, dan hal ini membawa
patokan kebijakan ke kisaran target di 4,75% ya hingga 5% guys. Berbicara di sebuah acara pada hari Selasa kemarin ya, Mester ini berpendapat bahwa menempatkan inflasi pada jalur yang stabil hingga 2%, kebijakan moneter perlu bergerak lebih jauh ya ke dalam wilayah yang terbatas tahun ini guys. Dengan suku bunga The Fed bergerak di atas 5% dan suku bunga real dari The Fed tetap berada di wilayah positif ya untuk beberapa waktu guys. Kemudian mengomentari kenaikan suku bunga terbaru The Fed ini, Mester mengatakan bahwa ia sangat nyaman ya dengan keputusan para pejabat The Fed untuk menaikkan suku bunga terlepas dari krisis perbankan yang sedang berlangsung, menekankan pada kondisi saat ini katanya guys. Lebih lanjut, pejabat tersebut menambahkan ya bahwa ia tidak memperkirakan para pembuat kebijakan akan menurunkan suku bunga pada tahun 2023 ini dengan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya guys. Jadi meskipun demikian guys ya, Mester ini memperkirakan akan ada perbaikan yang berarti pada sisi inflasi dalam waktu dekat. Dengan demikian, inflasi di Amerika Serikat ini akan secara bertahap menurun akhir-akhir ini guys. Berdasarkan data IHK atau CPI ini yang turun ya menjadi 7,1% ya di bulan November tahun lalu, kemudian angka ini jauh lebih rendah dari yang diperkirakan. Demikian juga inflasi turun menjadi 6,5% di bulan Desember, kemudian 6,4% di bulan Januari, dan 6% di bulan Februari tahun ini guys. Jadi dengan adanya berita ini ya, kemungkinan nanti di meeting FOMC ya, The Fed kayaknya masih akan menaikkan lagi untuk suku bunganya dengan target di 5% ya untuk sementara. Berarti kemungkinan akan dinaikkan lagi sebesar 25 basis point guys. Dan biasanya kalau ada kenaikan seperti itu akan berakibat buruk ya, khususnya untuk aset-aset berisiko seperti emas dan juga kripto, dimana para investor akan lebih suka untuk memasukkan dananya ya di dolar guys. Tapi kalau melihat data FOMC kemarin ya, karena juga mengalami kenaikan di 25 basis point, tapi ternyata efeknya tidak terlalu signifikan, dan bahkan kalau kalian lihat ya dari data IDX untuk bursa dolarnya justru malah turun guys. Nah ini cukup menarik juga ya. Jadi kita tunggu nanti seperti apa efeknya, apakah benar akan dinaikkan lagi untuk suku bunganya guys. Dan buat teman-teman semua, kita tunggu ya kritik dan sarannya. Nanti teman-teman juga bisa menuliskan pendapatnya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol guys, banyak di dalamnya tentang informasi tadi. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!